Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tribekti Wayu Priyani, NIM 180400564094 dari kelas Sosiologi 2018C. Jadi di video kali ini, aku akan membahas mengenai habituasi pegawai PT Petrokimia Gresik di tengah masa pandemi COVID-19. Video kali ini dibuat dengan tujuan pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah teori postmodern. Oke, langsung saja. Identifikasi masalah. PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang berdiri di Kabupaten Gresik pada tahun 1964. PT Petrokimia Gresik ini merupakan salah satu pabrik di antara pabrik pupuk yang ada di Indonesia dan merupakan pabrik kedua yang didirikan setelah PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa bidang usaha, yaitu industri pupuk, industri kimia, industri pestisida, industri peralatan pabrik, jasa rancang bangun dan perekayasaan, serta jasa-jasa yang lain yang telah mampu beroperasi dengan baik, bahkan mempunyai peluang untuk terus ditingkatkan. Hingga saat ini, perusahaan ini memiliki banyak sekali pegawai dengan semakin berkembangnya perusahaan yang semakin besar dan lebih baik. Setiap tahun, perusahaan ini selalu membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan dan terbilang sangat banyak sekali peminatnya. Tidak heran jika perusahaan ini digemari oleh para pencari lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu mengenai teori habitus peer virtue. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori ini. Konsep habitus menurut Bourdieu merupakan sebuah pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan atau feel for the game yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus sendiri merupakan hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial yang dibatinkan atau dirasakan. Kemudian habitus menurut Akin bukanlah individu yang bebas. Habitus erat kaitannya juga dengan field karena praktik-praktik atau tindakan Akin merupakan habitus yang didapatkan dalam field tadi sehingga terciptalah habitus yang dipahami sebagai aksi budaya. Habitus dapat bertahan lama namun dapat juga berubah seiring waktu. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial yang artinya habitus sebagai struktur yang menstruktur sosial dan juga habitus sebagai struktur yang terstruktur. Dan yang terakhir, habitus bekerja di bawah kesadaran dan bahasa aktor dan di luar jangkauan pengawasan dan kontrol introspektif kehendak. Kemudian keterkaitan permasalahan dengan teori yang digunakan, yaitu seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda wabah penyakit virus yang sangat mematikan. Virus tersebut yaitu virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Dengan adanya virus ini membawa dampak ke semua bidang dan elemen dalam masyarakat, salah satunya berdampak pada sebuah perusahaan besar yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu PT Petrokimia Gresik. Perusahaan tersebut juga merasakan dampak dari adanya virus ini, sehingga para petinggi petrokimia juga harus memutar otak supaya bagaimana perusahaannya serta pegawai-pegawainya tidak terlalu terkena parahnya dari dampaknya adanya COVID-19. Serta Petrokimia juga harus membantu untuk memutus rantai penyebaran virus ini dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tentu saja dalam masa pandemi ini akan banyak membuat habituasi seluruh pegawai petrokimia harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang mana sebelumnya seluruh pegawai dapat bekerja sesuai dengan jadwalnya, tetapi saat ini perusahaan ini melakukan pembatasan pegawai ketika bekerja, khususnya bagi yang sudah di atas 50 tahun ke atas yang dianjurkan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Realitas sosial yang dilakukan secara terus-menerus tersebut dengan menyesuaikan kondisi saat ini maka dapat menjadi sebagai kebiasaan yang kolektif. Seperti yang kita ketahui dalam perusahaan tentunya juga terdapat kelas dari pejabat yang tinggi, semisal pegawai yang lulusan sarjana S1, bahkan S2 dan pegawai dari kelas bawah, di mana hanya dari lulusan jenjang SMA atau bahkan jenjang SMP. Habitus di sini dapat menguntungkan beberapa orang tertentu dalam perusahaan ini, seperti pegawai yang tinggi akan banyak melakukan pekerjaan di rumah, tidak perlu datang ke perusahaan demi keselamatannya dari terkena virus COVID-19. Karena mereka terbilang memiliki pegawai bawahan atau pegawai dapat ia suruh, maka dapat memberikan tanggung jawab pekerjaannya ke pegawai bawahannya. Sehingga dengan adanya virus COVID-19 juga membuahkan stratifikasi sosial dalam perusahaan. Pegawai yang memiliki jabatan tinggi dapat menggunakan kekuasaannya untuk menggunakan kesempatan bekerja dari rumah dan membuat pegawai yang di bawahnya harus menanggung tanggung jawab pekerjaan tersebut. Sehingga para pegawai bawah harus lebih mempertaruhkan nyawanya serta tenaga dalam bekerja di tengah masa pandemi saat ini. Sehingga dapat dikatakan konflik dan pertentangan dalam perusahaan di tengah masa pandemi ini, di mana pegawai dengan jabatan lebih tinggi lebih banyak menggunakan tenaga dan waktu
menggunakan tenaga dan waktu pegawai di bawahnya untuk lebih banyak bekerja. Oke, sekian penjelasan dari pembahasan kali ini, penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat videonya. Untuk pemenuhan tugas akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.